Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki, nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam program acara Gema Ramadan dan kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan juga keberkahan di dalam umur kita sehingga kita bisa kembali bersama dan kembali bisa menemani para pemirsa HSS TV yang sedang menyaksikan dan juga menunggu berbuka puasa. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Adel. Iya, Adelina. Kita berdua hari ini. Hari ini kita berdua. Kalau biasanya Adel memandu Ustadz atau guru, dan hari ini rada berbeda sedikit karena kita telah kedatangan bintang tamu dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau disingkat apa tuh, Dea? Dinas PPKB PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oke, Dinas PPKB PPPA walaupun sudah disingkat tapi tetap panjang. Iya. Oke. Dan yang mewakili Dinas PPKB PPPA hari ini adalah
Forum Anak Daerah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Iya. Oke, kita sapa langsung nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Forum Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nama ulun Aisyah. Nama ulun Diana Nabila, biasa dipanggil Nabila. Oke, jadi Aisyah dan Nabila. Oke, ini dari Forum Anak nih. Kalau boleh disampaikan sedikit, mungkin sekolahnya dari mana nih? Kalau kami sekolahnya sama. Sama satu dari sekolah. SMA 1. Dari SMA 1. SMA 1 Kandangan. Iya, Kandangan. SMA 1 Satu Kandangan. kelas atau bagaimana nih? Satu kelas. Pas satu kelas dan tergabung dalam Forum Anak Daerah. Oke, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut, karena tema kita hari ini adalah anak keren, anak yang kuat berpuasa. Jadi tepat sekali bintang tamunya adalah Forum Anak Daerah. Tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada para pemirsa HSSTP. Mungkin para pemirsa yang ada di rumah mungkin belum tahu apa sih Forum Anak Daerah itu, mungkin bisa dijelaskan? Ya. Izin menjelaskan. Oke, silakan. Buat pemirsa di rumah yang belum tahu apa itu Forum Anak, jadi Forum Anak itu merupakan suatu organisasi anak yang terdiri dari beberapa kelompok anak dengan usia di bawah 18 tahun, dinaungi oleh pemerintah dan dibina oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan tujuannya sebagai wadah aspirasi penyampaian suara anak, pendapat-pendapat anak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak yang belum terpenuhi. Oke, berarti Forum Anak Daerah itu adalah suatu wadah untuk menampung aspirasi para anak-anak muda yang ada di HSS ya. Oke, kalau bisa dijelaskan lagi apa sih aktivitas dari Forum Anak itu? Aktivitas dari Forum Anak biasanya sebagai 2P. Oke, 2P apa tuh? Pelopor dan pelapor. Pelapor dan pelopor. Ya. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut apa itu? Kalau untuk pelopor itu biasanya kita itu sebagai anak terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan positif dalam agen perubahan gitu. Oke, berarti kalau bekerja sama dan juga terikat dengan pemerintah berarti selalu ada di acara-acara pemerintah ya. Oke, berarti kontribusi Forum Anak Daerah ini sangat-sangat pesat. Oke. Iya, betul. Nah, dan hari ini kita berbicara tentang anak keren, anak yang kuat berpuasa, dan tepat sekali hari ini adalah hari ke-6 Ramadan. Masih lama lagi ya untuk Hari Raya Idul Fitri. Masih puluhan hari lagi. Nah, betul. Mungkin kan kita waktu kecil ya Del ya udah diajarkan untuk berpuasa, belajar. Nah, jadi kita hari ini tepat sekali karena kedatangan dari pelopor anak daerah. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalamannya awal mula diajarkan untuk berpuasa. Dari siapa dulu? Boleh gantian deh. Boleh deh, dari Nabila dulu. Dari Nabila dulu. Sedikit pengalamannya saat puasa, awal puasa, mungkin umur berapa tuh diajarkan oleh orang tua? Tinggi bisa dimulai dari ulun terlebih dahulu. Silakan. Kalau ulun dahulu waktu umur 5 tahun Oke, itu 5 tahun. tinggi baru diajari, dijelaskan juga gitu bahwa sebagai kewajiban kita umat muslim itu berpuasa gitu. Jadi biasanya permulaan nih puasa tangkup, puasa bersambung ya kalau bersambung. Jadi sampai zuhur makan sedikit karena maghrib berbuka, umpat juga berbuka. Oke, berarti diajarkan ininya dulu, dasar-dasarnya dulu ya Dela. Mulai dari belajar menahan haus dan lapar, walaupun nanti akan berbuka di selang waktu tengah hari. Bahkan kan bukanya tengah hari ya. Oke, nah mulai menjalani puasa hingga full waktu itu umur berapa nih? Hingga full waktu dimulai dari kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Jadi kelas 3 SD itu udah bangun sahur, udah bisa lah gitu menahan, walaupun terkadang masih ada bolong juga. Tapi udah full. Iya, tapi udah belajar bisa full sebulan. Iya, kalau dari Nabila bagaimana pengalamannya nih? Ya kurang lebih kayak Icah tadi juga lah, kayak pas umur kelas 1 SD itu dari puasa tangkup juga dulu. Habis itu kayak lanjut bisa belajar yang fullnya ya? Iya. Oke, berarti sama kalau Nabil itu dari kelas 3 SD. Aisyah tadi 3 SD. Kalau Nabila dari kelas 1. Kelas 1, tapi udah bisa full. Oke, nah kalau kita udah bisa belajar puasa nih pasti kan ada peran ya Del ya? Peran dari orang tua. Kalau Adel dulu siapa nih yang
mengajarkan untuk bisa puasa sampai pol waktu nih? Biasanya sih karena kan yang tukang masaknya itu ayah ya, Oh, jadi ayah. tergantung ayahnya aja gitu. Oke, jadi kalau ayahnya nyuruh pol Full, nggak ada makanan ya terpaksa puasa lah. karena nggak ada makanan ya? Nggak ada makanan. Kalau dulu Adel pernah jual puasa tangkup tadi atau puasa bersambung? Iya, pernah lah. Pernah. Itu kalau Adel umur berapa nih? Mungkin TK ya, karena TK, kan udah sering dari TK. main-main lari-lari. Iya, lari-lari. Masih Main gemes-gemesnya bola. iya. Iya, masih gemes-gemesnya. Oke, jadi boleh belajar puasa tangkup dulu. Hanyar pol aja orang tuh ya kalau. Nah, kalau tadi kan Adel dari ibu, kalau kawan-kawan dari forum anak nih, mungkin dari Aisyah dulu nih. Peran pertama yang mengajarkan puasa itu siapa? Kalau Ulun dari ibu juga. Ibu juga sama. Oke. Kalau Aisyah tepo huruf nah dari kalau Nabila, oke. Dari ibu juga. Dari ibu juga. Apa sih kata-kata dari orang tua untuk meyakinkan anak nih agar kuat berpuasa itu apa sih? Pertama kan dijelaskan kayak rukun Islam, Iya, rukun betul. iman gitu. Jadi sama juga sedikit motivasi Sidin waktu bulan puasa itu waktu sahur sampai Iya. berbuka dibuatkan menu-menu yang disuka Oke. gitu, yang favorit lah gitu. Berarti ada panganan atau minuman yang menjadi favorit oleh Aisyah Iya. agar bisa menyantapnya lebih semangat ya. Iya. Kalau dari Waktu Nabila, berbuka, kalau dari Aisyah tadi kan dari ibunya dikatakan bahwa memang kewajiban dari orang Islam mengerjakan puasa Ramadan ya. Nah, kalau dari Nabila apa nih kata-kata dari ibu? Kayak dipadahi kalau puasa tuh dapat pahala, Oke. jarang kayak gitu. Jadi kayak berasa umpat beribadah juga Iya. kayak orang tua yang dari kekanakan tuh. Terus tuh pas sahur kayak sama kayak Aisyah juga diberi makanan-makanan favorit Iya. yang kita tuju, jadi kayak semangat. Iya, jadi lebih bersemangat sahur dan bukanya Del ya. Oke, karena kan kalau kita zaman anak-anak dulu nih, di saat menghadapi bulan Ramadan itu rasanya semangat ya. Walaupun mungkin belum paham artian sepenuhnya dari Ramadan ya. Dan juga selain belum paham arti Ramadan, mungkin kita juga belum wajib menjalankan ibadah puasa. Tapi karena tema kita ada hari ini anak keren, anak yang kuat berpuasa, maka oleh sebab itu para kawan-kawan forum anak juga menjelaskan dan menceritakan pengalamannya bahwa belajar dari kecil itu sangat penting ya. Oke, kenapa nih jadi Aisyah dan Nabila ini mungkin mengatakan bahwa mulai dari sejak dini itu wajib belajar puasa nih? Tentunya supaya waktu dewasa kita sudah terbiasa. Iya, oke. Berarti belajar dari halus dulu ya lo bagaimana. Iya, belajar dasarnya dulu adalah belajar pengertiannya dulu bahwa mulai yang wajib itu harus dikerjakan sampai kayaknya terbiasa ya kalau orang tahu. Nah, kalau Bu Hanpian berdua adalah lagi halus tuh di di janji hadiah bila sampai pol adalah. Kalau Ulun pernah Kayak apa kisahnya tuh? jadi waktu kelas 3 tuh kan waktu bermula nih Iya. sudah pada puasa tangkup Iya, lagi, udah bermula full dijanjikan kalau misalnya dulu itu kan zamannya tablet ya, Iya, janjikannya oke. pakai tablet, boleh main Iya. tablet terus gitu. Tapi- Cuman dengan batasan waktu. Oke. Jadi itu dijanjikannya kalau bisa full puasa dibelikan tablet baru. Oke, dibelikan tablet baru kalau bisa puasa sampai Idul Fitri ya, sampai hari raya. Oke, kalau dari Nabila? Kalanya full biasanya tuh sebulanan ya lah. Pas hari rayanya tuh kayak dijanjiin diberi mainan atau duit THR atau baju kayak gitu. Berarti awal-awalnya itu mungkin para anak-anak ini harus diiming-imingi hadiah juga. Iya, agar tertarik. Kalau diajarkan secara paksa atau keras mungkin anak-anak takut ya. Jadi harus diiming-imingi hadiah dulu sampai dia paham dan akhirnya terbiasa. Nah, kalau pengalaman dari Adel nih, apa nih kecil? Mungkin dijanjiin apa dulu? Kalau Ulun dulu dibelikan ini PS katanya kalau cowok-cowok kan. Jadi karena udah dijanjiin PS sampai full tahan akhirnya. Kalau Adel nih? Nggak ada sih, cuman kan biasa di kampung tuh karena si temen nih puasa full, malu dong kalau misalnya kita nggak bisa full. Jadi
ngikut juga. Iya betul. Jadi kayak sombong-sombongan diri tuh. Berarti mengumpati kawan ya. Apalagi kalau kebiasaan orang tua tuh membanding-bandingkan ya. Iya, Nah, jadi lihat kan ya harus- anak si Anu aja, tahannya puasa aja. Jadi ya. harus sombong-sombong dulu. Iya. Biasa nih. Berarti kalau Adele ini emang Iya. karena bersaing ya, Iya, kompetitif lah. iya. Kada dijanjiin hadiah. Iya, dia Oke. kompetisinya Kuat. puasa. Biasa. Iya, jiwa bersaingnya harus kuat. Nah, lanjut nih. Kalau dari Aisyah dan Nabila tadi kan juga sama seperti anak-anak biasanya juga dijanjiin hadiah dulu. Nah, kemudian setelah janjiin hadiah kan baru mulai tertarik tuh ingin puasa. Nah, di saat menjalani puasa kan pasti ada faktor-faktor hambatannya ataupun apa yang membuat susah di saat puasa. Di saat pertama kali belajar puasa, apa yang membuat puasa terasa sangat berat banget? Kan dari kecil biasanya suka nyemil, Iya. suka minum. Jadi waktu awal-awal tentunya pasti ngerasa kayak haus banget Iya, nih, kayak perlu cemilan Iya. gitu. Jadi mungkin itu aja. Tapi godaan dari teman-teman juga nih, teman-teman yang masih belum puasa Iya. mungkin Mm. biasanya tergoda Iya, juga. ngelihat kawan-kawan yang lain yang belum belajar puasa ya mungkin makan es krim tengah-tengah hari ya kan. Kacar juga Ya, tuh. kacar ujung-ujungnya kacar juga tetap ya kalau tapi tetap buka dulu betangkop ya lah. Iya, Iya. buka dulu betangkop. Kalau dari Nabila kisahnya kayak apa dulu? Dulu yang berat. tuh pernah puasa nih. Hmm. Sampai sore sudah pas asar. Pol, udah. Iya. Iya. Habis itu pas ada minuman nih gak kadinget lagi pada puasa. Minum. Minum akhirnya tuh. walaupun sudah sampai habis. Iya. Kada sampai habis. Kada sampai habis. Jadi ingatnya belum habis sudah Iya, ingat. habis itu hajar ingat. Habis itu nyari padehi kayak itu. Nah, kalau kada apa-apa kalau Iya. belum kada ingat kayak itu. Terus-terusan kada ingat habis itu lah. Kada. Oh, kada. Lanjut pulang Terus puasa. kada ingat aja Iya. lah. Oke, padahal sudah sampai buka ya kalau parat sudah. sudah Saya parat. tak minum. Enak tuh. Saya lebih baik kalau nya kada ingat minum, kada ingat makan juga. Ya lo jadi paratnya kanyang haus ampe. Tapi lebih baik mana dah? Kalau nya kita puasa kada ingat minum kah atau kada ingat makan? Ya. Kada ingat keduanya. Kayak keduanya lah. Kalau kebiasaan kan orang kada ingat puasa tuh pas mau makan hanya ingat serak rakungan Pas ya makan. lah. Lebih baik minum ya lah. Tapi lebih baik kada usah kada ingat keduanya ya lah. Oke. Nah, menurut cerita dari adik-adik tadi tuh mungkin nih beda beda generasi ya lah. Nih, Buan Pian nih lahiran tahun Kelahiran berapa? 2006 kalau sama tadi lah Iya, seumuran. seumuran. Nah, berarti kan bubuhan ading-ading berdua nih biasa merasani puasa di saat pandemi. Pandemi itu kan tetap turun lah semalam. Ya lah, Kalau sempat turun lah. Dulu ingat lah. bulan puasa tadi sempat turun, Iya. cuman pada seharian. Kada seharian. Kayak yang dulu sebelum pandemi tetap turun juga lah. Nah, sebagai anak daerah, pelopor kekanakan nih, pelopor anak-anak muda, kayak apa bubuhan pian cara menghadapi puasa sembari mengerjakan kewajiban bersekolah, kayak apa kisahnya buan pian tetap tahan puasa. Menurut kan makinnya di sekolahan ya lo, makin banyak godaannya. Dari pian dulu. Dari ulun dulu. Biasanya kan waktu sahur nih harus memerhatikan nutrisinya. Iya, betul. Misalnya minum yang cukup, Iya. terus tidur yang cukup malamnya. Jadi waktu puasa nih juga selain kewajiban tuh yang kiranya mengangali awak, kada Iya, usah digawi. kada usah digawi, Gitu nah. bujur. Ada di ulun kayak Oke, berarti tetap kayak biasa aja lah. Iya, Tapi memang lebih mengutamakan nutrisi dan gizi yang dimakan saat sahur. Jadi kan pas aktivitas pol gasan sekolah tetap kawa. Kalau Nabila Menguatkan iman aja pang lagi dari godaan kawan-kawan yang kayak misalnya membawa buka Iya. misalnya. Jadi Oke. kuat-kuat lawan harus kuat itulah iya. dan itulah. Banyak berzikir. Iya. banyak kawan yang kayak itu kadang lah di sekolahan bawaan. buka-buka ya lah. Kalau buhan pian biasa lah. Buka kadising aja tuh. Kadising aja. Kada biasa, tapi Pak. tapi Kalau nyaman sudah kayak itu. kenal Piraga kadising aja kada biasa lah. Kada biasa. Tapi lagi halus biasa ya lah. Lagi halus biasa. Biasa. Nah, ini mungkin mamanya yang nonton nih. biasa buka puasa. Oke. Simpan-simpan. Nah, jadi gesan ading-ading tadi sudah menceritakan ya kalau adalah kayak apa caranya tetap tahan saat puasa. Terutama kan sudah menjalani berapa sih kita 2 tahun lah pandemi Covid.
2 Nah, tahun kayak dari apa caranya juga Bu Ading nih saat pandemi Covid itu kan mungkin lagi sedang harus memperhatikan kesehatan ya kalau di saat puasa dan juga sekolah. Kayak apa cara Bu Pian supaya awak tetap fit, puasa tetap jalan dan kewajiban bersekolah juga tetap lancar ya Pak? Adalah tips-tipsnya. Kalau dari Ulun tips-tipsnya dahulu tuh kan waktu pandemi ini minum vitamin. Vitamin cukup ya. Lebih terperhatikan minum Oh, iya. vitaminnya Oke. karena daripada yang biasa menjaga kesehatan. Ayo Iya. menjaga protokol kesehatan iya, kayak tenang, kada berkerumun. Iya. Biasanya kalau bukber terus nih Iya, tahun bujur, asalnya bujur. tahun ini dikurangi. Iya, Kayak oke gitu. berarti tetap memperhatikan protokol juga lah dan Nggih. juga tetap mengingatkan minum vitamin. Nggih. Dari Nabila kayak Pak semalam Sama kurang lebih. sama. Iya, minum vitamin juga perlu Vitamin banget. juga tetap memperhatikan jangan kerancakan bukber ya lah. Karena kan tradisi bubuhan maginya anu mahnum lah adalah bilanya bulan puasa tuh pasti bukber ya lah. Mulai belum bulan puasa nih udah banyak keluaran agendanya. Sudah baatur ya. Batur udah di grup ya lo, grup SD, grup SMP, SMA, Grup kuliah. TK ya juga. Grup TK ya juga, masyarakat itu berarti sekolahan ada nih sampai TK tetap. Nah itu Pang, kalau lagi dahulu pas pandemi ya lo bukber terlalu bahaya lah ya kalau karena Makan Masih bersama. masih dulu kan masih ketat ya lo kan. Alhamdulillah ini sudah landai. Nah dari beberapa cerita dari adik-adik forum anak tadi mungkin ada ada apa orang tuh deh Motivasi atau motivasi kata-kata buat di pemirsa gesan buhan HSTP. pian apalagi gesan anak-anak yang ada di rumah kayak apa Supaya caranya mau berpuasa dan kuat iya berpuasanya. supaya mau Nggih. Banu mengalih itu ada mau puasa ya kalau Iya. supaya mau puasa. Niat lah. Iya bujur. Boleh pian dulu bergantian. Kalau dari Ulun, untuk teman-teman sekalian, pemirsa-pemirsa yang ada di rumah, tentunya karena kita ini sebagai umat Muslim, Iya. jadi wajib berpuasa. Kan dosa juga tuh Iya, ya kada bejar. puasa. Terus kalau lagi puasa juga, lebih berkegiatan yang positif-positif. Iya. Jadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang bagus tentunya kada usah kayak tenang dilakukan. Bujur. Yang kada baik dihindari dulu ya lah. Inggi dihindari, kalau bisa setelah puasa tetap dihindari. Iya, jangan pahadangan puasa aja Inggi, main jangan dari pahadangan yang puasa negatif. aja. Iya, bujur. Nah, tuh kalau dari Aisyah. Aisyah. Kalau dari Nabila apa motivasi pian atau kiat-kiat pian gesan anak-anak muda, apalagi kekanakan yang hanya hendak belajar puasa. Tentunya harus tetap fokus kayak kita nih lagi puasa. Iya. Habis itu habis puasa tuh kita dapat pahala karena itu memang kewajiban kita Iya. juga sebagai muslim ya loh. Jadi alangkah baiknya dimulai dari halus tuh dulu. Jadi Iya. kan pas sudah ganang sudah terbiasa. Oke, berarti sama tipsnya. Kalau dari Mirip-mirip lah. Mirip, karena sama satu tujuan ya adalah. Iya. Kalau dari Aisyah tadi lebih ke selain kita memahami bahwa berpuasa itu adalah kewajiban kita sebagai muslim dan juga yang lebih utamanya jangan menggawi yang kada baik jadinya tadi ya Kak. Karena kan kalau menggawi yang kada baik puasanya hilang, pahala puasanya atau batal sekalian ya lah. Nah bujur kalau dari Nabila tadi tetap fokus bahwa kepentingan berpuasa itu adalah kewajiban dan juga menjalankan Supaya dapat pahala ya. iya dan juga kewajiban bersekolah juga tetap harus dijalankan. Oke, nah itu kisah-kisah dari forum anak daerah tadi mungkin kesibukannya adik-adik nih akan tetap berlanjut nih, apalagi di saat bulan puasa nih apa yang akan dilakukan bubuhan pian setelah atau kedepannya nih sebagai forum anak daerah. Kalau bulan puasa biasanya forum anak daerah ini mengadakan bakti sosial gitu Oke. di panti-panti asuhan. Iya. Terus juga biasanya kalau kada pandemi semalam itu bukber. Iya, Bukber oke, sama bukber. teman-teman yang di panti gitu. Oke, itu agenda rutin dari forum anak lah. Enggi Itu biasanya gantian setiap- lah, bergantian kemana-mana misalkan Enggi tempat-tempatnya. berganti-ganti tempatnya. Oke, berarti agenda tiap bulan puasa tuh ada buka bersama, Ini apalagi bakti selain itu. sosial. Bakti sosial tuh apa bentuknya, Ding? Bentuknya tuh kayak membersihkan panti-panti asuhannya, gotong royong iya. kayak itu. Habis itu juga mengumpulkan baju-baju yang layak pakai, gasan teman-teman Iya. yang ada di panti. Nah, contoh kalau salah satu agenda tadi, contohnya bakti sosial yang berbagi baju tuh
Buhan Pian mencari ke banyak orang kah atau bubuhan forum anak aja kah? Biasanya dari forum anak sama ke sekolah-sekolah gitu. Jadi kami di sekolahan mensosialisasikan bahwa kami bakal mengadakan bakti sosial dalam bentuk begini-begini, terus dikumpulkan baju-baju yang masih layak pakai. Berarti digabung lah Buhan Pian mencari kesan, bubuhan yang lain menyumbang juga, kemudian dari yang lain. disumbangkan. Ada agenda selain itulah di saat bulan puasa. Kalau bulan puasa itu aja sih biasanya, sama sosialisasi juga mungkin. Kalau sosialisasi mungkin lebih apa kebiasaan di saat bulan puasa? Kalau sosialisasi itu tergantung apa permasalahan sekarang gitu, kayak misalnya kalangan-kalangan muda merokok, betul. gitu, kalangan-kalangan pernikahan usia anak juga dihimbaukan gitu buat berarti teman-teman. menghimbau ke banyak masalah yang mungkin sering terjadi lah. Kalau mungkin sosialisasinya puasa aja kada ya lah. Kada aja. Digabung juga supaya bertambah ilmu bermanfaat. Nah nih untuk kedepannya buhan ading-ading nih anak kuliah mungkin ada rencana kedepannya setelah dari forum anak daerah? Kan nanti kalau udah 18 tahun udah bukan forum anak lagi. Udah keluar ya dari forum jadi fasilitator lah, membimbing ading-ading yang bakal jadi forum anak nanti. Mungkin ada rencana kedepannya untuk forum anak daerah? Kedepannya buat forum anak ini rencananya lebih diaktifkan lagi gitu, biar seluruh masyarakat kenal gitu apa sih itu forum anak gitu. Kalau dari Nabila? Kurang lebih sama saja. Sama satu visi misi. Mungkin ada pemikiran pribadi nih. Sama saja ya? Sama. Satu sekolah, satu kelas. Satu misi, satu kelas, satu mungkin satu daerah juga nih tinggalnya. Beda. Beda. Kalau sama juga. Mungkin ada sempat sama tapi pindah. Tapi tetap sekolahnya sama ya. Alhamdulillah. Hari ini kita ilmunya sangat-sangat bermanfaat, apalagi bagi anak-anak muda yang mulai belajar puasa, apalagi karena bisa anak ya. Pian udah bisa anak ya lah. Nah, cagar malah jadi anak puasa ya lah. Nah, jadi sangat-sangat bermanfaat. Mungkin terakhir nih pesan-pesan untuk adiknya yang ada di rumah, mungkin para generasi muda, terlepas dari puasa tadi, mungkin ada pesan-pesan yang lain, silakan. Pesan khusus boleh? Pesan khusus. Asal jangan pesan terakhir aja. Jangan. Jangan. Buat teman-teman sekalian yang di rumah, pesan-pesan ulun kada banyak, cuman bagi kita generasi muda tentunya bakal jadi generasi emas, jadi banyak-banyak berkontribusi gitu dalam pendidikan, jadi jangan malas-malas buat pendidikan. Berarti pesan dari Aisyah, karena kita adalah generasi emas yang berawal dari generasi muda, juga harus memikirkan pendidikan agar kedepannya kita bisa menjadi sosok yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Kalau dari Nabila? Banyak-banyak melakukan hal-hal positif aja, biasanya kedepannya akan bermanfaat daripada kita melakukan hal-hal negatif, karena kedepannya pasti bakal jadi buruk juga, berdampak juga. Berarti sama pesannya. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang itu bakal hasilnya di masa depan itu ada gitu. Jadi harus mengerjakan hal yang positif dan lebih giat gitu. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Forum Anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana banyak memberikan pengalaman, juga ada tips-tipsnya, ada kiat-kiatnya untuk para anak-anak muda yang sedang menyaksikan. Jadi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang menyaksikan Gema Ramadan ini adalah suatu tips atau pengalaman dari Aisyah dan Nabila yang berasal dari Forum Anak Daerah, juga bagaimana cara menjalankan puasa tetap lancar, kemudian kesehatan tetap terjaga, dan juga pendidikan tetap terjalankan. Mungkin ada kesimpulan bisa diambil hari ini? Mungkin untuk anak-anak yang ada di rumah, puasa itu adalah kewajiban bagi para orang yang beragama Muslim, dan puasa itu tuh bukan memberatkan kita, tapi malah
lebih menyehatkan kita karena kan makan, tidur semuanya teratur. Iya, betul. Jadi itu ambil positifnya aja dulu. Iya. Kalau misalkan belum bisa puasa fullnya, bisa tanggup dulu. Iya. Nggak Bersambung apa-apa. dulu ya kalau. Oke. Begamatan. Tiap tahun bisa berganti. Jalan terus ya lah. Jalan terus. Jadi tiap tahun bisa belajar puasa terus ya lah. Dan intinya hari ini adalah mengerjakan atau menjalankan puasa merupakan kewajiban bagi kita umat muslim, dan juga itu berlaku untuk semua umur ya kan, apalagi yang muda-muda bisa untuk belajar lebih dini seperti kata Aisyah tadi, kata Nabila tadi, bahwa mengerjakan puasa atau belajar berpuasa sejak dini itu adalah hal yang penting karena bisa membantu para anak-anak ini terbiasa di saat sudah mulai dewasa. Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Semoga bisa mengambil manfaat pada obrolan kita hari ini dalam tema anak keren, anak yang kuat berpuasa. Oke, saya Muhammad Kamil Syabani dan rekan saya Adelina. kemudian Aisyah. Nabila. Oke, kami di sini pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan masih lama ini ya Idul Fitri. Masih Iya. Jadi kita harus tetap semangat untuk meraih Idul Fitri. Semoga puasa kita lancar, kita diberikan kesehatan sampai pada akhirnya kita bisa Merayakan hari Hari raya Raya Idul Idul Fitri dan bisa kembali dipertemukan pada bulan Ramadan selanjutnya dan Idul Fitri selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa SSTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.